Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, dalam video ini kakak akan sedikit mempraktekkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, dalam video kali ini kakak akan sedikit mempraktekkan gimana caranya sih untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, dalam video kali ini kakak akan sedikit mempraktekkan basic hand lettering atau basic kaligrafi dengan menggunakan brush pen. Pertama-tama tentu kita persiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya ya. Di sini sudah ada guideline gitu ya, garis bantu untuk latihan kalian yang sudah kakak kasih juga ya dalam satu paket dengan brush pen gitu yang udah dapat. Yang belum mungkin bisa langsung menghubungi kakak saja. Kemudian di sini juga ada brush pen ya, mereknya di sini sama Snowman, cuman dalam video ini kakak pakainya yang warna ungu gitu ya. Nah, bagi yang waktu itu sempat atau pernah latihan di sekolah dengan bareng dengan kakak gitu ya, mungkin bisa diperhatikan lagi video ini sambil mengulang gimana sih caranya menggoreskan brush pen gitu ya, gimana caranya membuat huruf abjad gitu ya. Dan bagi yang belum, mungkin ini akan menjadi pengalaman pertama kalian gitu ya dalam menggunakan alat brush pen ini gitu ya. Baik, langsung saja. Pertama kita mengetahui ya bahwa ada secara umumnya ada dua garis gitu ya. Cuman nanti ada yang kombinasi gitu ya. Jadi dalam basic hand lettering gitu ya atau kaligrafi itu kita mengenal garis tebal dan juga garis tipis. Ada yang garisnya ke bawah dan juga ada yang garisnya ke atas gitu ya. Nah di sini garis bantu ini gitu difungsikan untuk para pemula atau yang baru mengenal hand lettering dan mau latihan gitu. Nah di sini kita coba bikin dulu garis yang tebal atau garis ke bawah. Jadi prinsipnya adalah jika kalian menggoreskan garis dari atas ke bawah gitu ya, dari atas ke bawah itu garisnya tebal. Contohnya seperti ini. Perhatikan. Nah seperti ini. Gitu. Jadi tadi kakak menggoreskan dari atas ke bawah. Nah ini garisnya adalah tebal. Berbeda dengan garisnya dari bawah ke atas. Itu garisnya tipis ya. Nah seperti ini. Nah penggunaan brush pen saat menggoreskan ke bawah atau menggoreskan tebal itu kalian bisa menekan brush pen. Dan yang bagian yang ditekannya itu adalah bagian yang di tengahnya ini. Brush pen yang ini nih, yang tengahnya ini, bagian tengahnya ini. Nah, gitu ya. Jadi saat kalian mau menggunakan atau membuat garis yang tebal, pakailah yang bagian tengahnya ini. Nah, sebaliknya karena garisnya tipis yang dari bawah ke atas, itu kalian bisa menggunakan yang ujungnya ini, yang lancip ini. Jadi garisnya bisa dipastikan tipis. Kita coba lagi ya. Kita membuat garis yang tebal. Itu agak ditekan. Nah, menggoreskan itu jadi dari tengah ini ke atas. Jadi ini yang bagian ditekannya itu. Kita membuat garis yang tipis dan yang dari garis ke atas gitu ya. Bisa pakai ujungnya. Nah, seperti ini. Kita coba lagi. Tebal, tipis. Tebal, tipis. Nah, seperti itu. Nah ini fungsinya kakak sudah buat titik-titik ini tuh biar bisa kalian ikuti ya garisnya. Contohnya dalam yang kolom yang single ini, yang namanya single ini, kalian diinstruksikan untuk membuat garis tebal dan tipis, tapi secara terpisah. Contohnya kayak tadi, tebal, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, dan seterusnya ya, sampai ke titik-titiknya ini sampai di ujung. Nah seperti ini.
Jika kalian masih belum lancar ya satu baris, kalian bisa membuat di baris yang kedua. Ini masih kategorinya atau kolom yang single ya. Nah, seperti ini. Pastikan jangan sampai ragu-ragu ya dalam menggoreskan brush pennya. Jadi pas ke bawah langsung aja goreskan dan ditekan seperti ini. Kalau misalkan ke atas juga sama, jangan sampai pelan banget ya, sampai ragu gitu, asa-asa. Nah, jangan sampai ragu gitu ya. Jadi langsung aja, kalau membuat yang tebal langsung tekan ke bawah kan. Kalau yang tipis ke atas kan, menggunakan ujungnya langsung aja straight gitu ya. Kalian boleh dicoba saja. Jika misalkan ini dua kolom ini masih belum terlalu terbiasa, kalian di sini juga ada ya kolom yang ketiga untuk yang single seperti ini. Nah, ketika kalian sudah bisa atau sudah terbiasa menggunakan brush pen dengan membentuk garis yang tebal dan juga tipis gitu ya, kalian coba membuat bidang yang tebal itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi ada buntutnya gitu ya, jadi ada akhirannya seperti ini. Kalau di atas kita membuatnya hanya satu bidang saja, tapi yang ini mungkin bisa sedikit kombinasikan dengan yang tipis tapi tidak keseluruhan gitu. Jadi kakak contohkan lagi. Nah, seperti ini. Jadi ini tuh pada prinsipnya untuk membuat huruf rata-rata akan ada akhiran seperti ini, karena yang sudah kakak kasih tahu ya bahwa huruf hand lettering itu salah satunya adalah bisa mengadaptasi dari huruf tegak bersambung. Nah, biasanya kan huruf tegak bersambung selalu ada sambungannya ya di setiap huruf gitu, di setiap jeda huruf satu dengan huruf yang lainnya gitu. Nah, ini fungsinya untuk itu, penyambungnya itu. Jadi ketika nanti bikin huruf A, nanti pas di akhirnya harus diakhiri dengan buntutnya kayak gini gitu. Makanya mumpung masih pemula, mumpung masih awal-awal, harus dibiasakan tangannya bisa lebih luwes gitu ya. Kakak coba contohkan lagi. Nah, jadi pas bikin buntutnya ini kalian lepas aja brush pennya. Tapi kalau misalkan belum terbiasa juga bisa diikutin aja. Diikutin itu maksudnya nggak usah dilepas dulu gitu, karena belum terbiasa ya. Contohnya kayak gini, pelan-pelan nggak apa-apa. Nah, pas bagian belokannya ini kalian menggunakan yang ujungnya ini, karena membuat garis yang tipis gitu. Contoh lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi pas bagian lengkungannya ini tuh posisi brush pen kalian sudah mulai digerakkan ke arah yang ujung biar mendapatkan garis yang tipis. Jadi dari sini menggunakan yang dari sini ya, dari tengah ini ke atas gitu untuk membuat permukaan yang tebal atau garis yang tebal. Nah, dari sini udah mulai digerakkan. Nah, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan mungkin bisa lebih sering dicoba aja oleh kalian agar tangan kalian bisa terbiasa. Nah, seperti ini contohnya. Dan ini memang harus membutuhkan latihan yang ekstra ya. Jangan sampai mudah bosen, jangan sampai hanya sekali dua kali saja latihan, tapi harus terus menerus gitu. Nah, sekarang kita coba membuat garis yang gabungan atau kompon gitu ya. Kita kombinasikan antara garis yang tebal dan juga garis yang tipis, tapi tanpa terputus gitu. Contohnya seperti ini. Nah, begini. Jadi ketika kalian memang belum terbiasa, mungkin cara membuatnya bisa satu-satu ya. Contoh, misalkan kita bikin ke atas dulu, dari sini stop dulu, ke bawah, dari sini ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi. Ini biar berfungsi sebagai melatih diri kita agar kita sudah mulai terbiasa nih antara garis yang ke bawah itu harus tebal atau harus tipis gitu ya, dan dari bawah ke atas itu harus tebal atau tipis. Jadi seperti ini contohnya.
Nah, tapi kalau misalnya kalian udah mulai terbiasa, mungkin nggak usah di stop lagi ya, langsung aja dilanjut gitu. Tapi kalau misalkan belum terbiasa, boleh satu-satu bikinnya. Asal kalian sudah paham antara ke bawah itu harus tebal dan ke atas itu harus tipis. Nah, sebetulnya dalam kompon lain gitu ya, atau garis yang kombinasi ini bentuknya ada beberapa gitu, salah satu dan salah duanya gitu ya. Ada yang zigzag kayak gini, mungkin ini aplikasian dari yang ini ya, yang terpisah ini dari tebal, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis seperti ini. Tapi ada juga yang bentuknya nggak kaku seperti zigzag seperti ini, tapi lebih dinamis atau lebih luas ya. Kita mengadaptasi dari garis yang seperti ini, contohnya. Nah, seperti ini. Jadi kita seperti membuat huruf W terus menerus tapi disambung gitu. Nah, ini juga sama, jika kalian masih belum terbiasa, mungkin bisa bikin satu-satu. Tapi yang membedakan yang kompon yang bawah ini, yang dinamakan dengan yang zigzag seperti ini adalah ketika kalian membuat garis yang tipis atau yang ketika kalian membuat garis yang tebal itu nggak langsung nggak langsung lurus saja, tapi ada sedikit permainan agak melengkung gitu. Jadi seperti membuat huruf U gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi beda ya antara yang tadi garis seperti ini lurus aja, tapi di sini udah mulai dilekukan gitu ya. Nah, ketika kalian masih belum terbiasa, bisa coba bikin satu-satu. Jadi setelah bikin garis yang tebal, yang ke bawah kita bikin garis yang ke atas yang tipis ya. Nah, bisa seperti ini, satu-satu. Nah, seperti ini ya. Jika kalian masih belum terbiasa dengan dengan membuat garis tebal tipis, kemudian garis yang dilepas seperti ini gitu, yang lebih luas gitu, atau misalnya komponnya yang lebih dinamis seperti ini belum terbiasa, kalian bisa terus latihan saja menggunakan garis bantu yang seperti ini, kertas garis bantu ini. Makanya kakak lebih menginstruksikan jika kalian mendapatkan garis bantu kertas guideline seperti ini yang kosong, yang masih kosong, bisa difotokopi ya. Bisa difotokopinya itu dibulak-balik gitu. Nah, seperti ini. Jadi kalian bisa menggunakan yang depan dan juga yang belakangnya, karena ini sifatnya masih latihan. Jadi lebar kertas, kalau misalkan kalian langsung menggunakan kertas yang baru gitu, jadi bisa dimanfaatkan saja bulak-baliknya ini. Jadi kalian bisa, kalau ini belum terbiasa nih, belum mulai bagian depannya ini masih kaku gitu ya, belum enakan kalian goresinnya, bisa kalian pakai yang bagian belakangnya karena sudah dibulak-balik seperti itu. Sekarang kita coba aplikasikan garis tebal tipis yang sudah tadi latihan, yang sudah kalian coba, itu ke dalam bentuk huruf ya, huruf abjad A sampai Z. Tapi di video ini kakak akan sedikit mencontohkan beberapa huruf abjad saja biar kegambar aja gitu ya. Mungkin nanti sisanya bisa kalian coba-coba sendiri atau explore sendiri ya. Nah, kita coba aplikasikan ya garis-garis yang tadi sudah kita latih ke dalam bentuk abjad. Nah, seperti yang sudah kakak kasih tahu juga bahwa salah satu referensi bentuk dari hand lettering itu bisa dari huruf tegak bersambung. Nah, di sini kakak coba akan membuat dulu biar ada gambaran gitu ya. Huruf tegak bersambung ini secara umumnya mungkin seperti ini ya. Huruf A, B. Nah, B ini ada beberapa jenis sebetulnya. Ada yang biasa seperti ini, ataupun ada yang adanya garis tambahan seperti ini gitu. Tapi ini mungkin next step lah ya, di selanjutnya gitu. Kita coba bikin yang biasanya dulu saja gitu ya, yang standar. Kemudian kita harus bikin C. C juga ada yang seperti ini, ataupun ada yang punya tanduk gitu. Nah, kayak gini. Kemudian huruf D. Kita coba sampai huruf D dulu saja ya.
Nah, sekarang kita coba adaptasi garis yang singal seperti ini di huruf A ya. Jadi dalam membuat huruf A ini ada garis tambahan dulu. Jadi garis awalnya itu sedikit melengkung nih, yang ini ya. Nah, ini sedikit melengkung. Kemudian baru kita membuat garis yang tebal ke bawah. Contohnya seperti ini. Step pertamanya membuat dulu garis yang melengkung seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua kita membuat garis tebal karena kita membuat garisnya dari atas ke bawah gitu ya. Nah, dalam membuat huruf itu harus lebih bentuknya jangan terlalu statis, jangan terlalu kaku. Jadi permukaan garisnya mungkin sama kalian bisa dilengkungkan seperti ini ya. Nah, gini. Jadi bukan kaku seperti ini gitu, tapi harus sedikit melengkung ya. Nah, ketika sudah membuat garis tebal seperti ini, kita membuat garis yang tipis, yaitu dengan ke atas ya. Nah, kalian menggunakan ujung brush pen. Kemudian kita membuat permukaan atau garis ke bawah lagi, yaitu tebal ya, seperti ini. Nah, biasa kan kalau huruf tegak bersambung itu harus ada buntutnya ya. Jadi kalian bisa bikin garis tipis. Nah, seperti ini. Gitu. Kita coba lagi. Sekali lagi ya. Nah, gitu. Jadi pada prinsipnya dalam hand lettering itu garisnya itu selalu berurutan, tebal, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, dan seterusnya. Jadi jarang ada yang bentuk hurufnya itu atau bentuk garisnya itu tebal, 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 tipis, 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 atau tebal, tebal, tipis, 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 tebal. Nah, seperti itu nggak ada ya. Jarang ada lah gitu. Dari mungkin adanya juga itu sudah ranahnya, stylenya masing-masing gitu. Tapi secara umum, secara basic gitu, jadi garisnya itu selalu berurutan, tebal, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis gitu. Jadi berurutan seperti itu. Nah, stepnya adalah membuat A ini, kakak coba gariskan ya. Yang pertama ke sini, kemudian yang kedua ke bawah, tebal, kemudian ketiga, keempat ke bawah lagi, dan kelima. Nah, di sini juga kan bisa kelihatan ya. Pertama tipis, kedua tebal, ketiga tipis, keempat tebal, dan kelima tipis lagi. Seperti ini. Sekarang kita coba praktekkan ke dalam bentuk B ya. Nah, jika dilihat dari bentuk huruf B ini gitu ya, yang kita coba bikin yang biasa dulu. Ini ada atau bentuknya ini lebih tinggi ya, karena dia mempunyai leher gini. Jadi kalau misalkan kita tarik garis dari A ini gitu ya, seperti ini, tarik garis seperti ini. Nah, huruf B dan juga D ini kan mempunyai lehernya ini gitu ya. Jadi bisa dipastikan bentuknya atau ukurannya atau tingginya itu lebih tinggi dari huruf-huruf yang lain. Jadi kita menggunakan atau kita memerlukan bidang yang lebih tinggi gitu. Jadi bagian yang sejajarnya itu adalah bagian yang perutnya aja nih. Yang kita bikin di sini tuh ya, di permukaan garis yang tingginya segini tuh, ini hanya untuk bagian perutnya saja. Bagian lehernya kita coba ambil lebih atas lagi. Contohnya seperti ini ya. Nah, kita membuatnya dari atas, dari sini. Nggak apa-apa sedikit melenceng jadi dari garis ya. Kemudian kita bikin perutnya. Bikin perutnya ini seperti bikin huruf A ini gitu ya, cuman dibalik. Kalau ini kan tadi ke kiri, sekarang bikinnya ke kanan. Jadi setelah garis yang tebal ini, kita membuat garis yang tipis. Seperti ini. Kemudian garis tebal lagi. Seperti ini melengkung, dan kita tutup perutnya menggunakan garis yang tipis. Bisa seperti ini gitu ya. Kita coba lagi.
garis yang tebal, tipis, tebal, tipis, seperti ini. Sekali lagi, tebal, tipis, tebal, tipis. Nah, seperti ini. Stepnya adalah pertama ke bawah, tebal, kemudian yang kedua tipis, ketiga tebal, ya agak melengkung, di bawah melengkung, dan keempat tipis ya. Nah, seperti ini. Kita coba praktekkan ke dalam huruf C ya. Kalau C ini sebetulnya lebih simpel karena bentuknya hanya melengkung saja. Kita bisa aplikasikan atau kita bisa ngambil huruf C ini dari bentuk perut yang A ini ya sebetulnya gitu. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita bikin dulu garis yang tipis, melengkung, kemudian ke bawah tebal, melengkung juga, dan ketiga tipis. Ini untuk sebagai sambungan teh ya. Jadi lebih tipis. Kita coba bikin lagi. Melengkung, tipis, tebal, tipis gitu. Jadi berurutan seperti itu ya. Tipis, tebal, tipis. Nah, biasanya dari bentuk huruf C ini biasanya ada yang suka memakai tanduk gitu ya, nah istilahnya tuh. Jadi biar kelihatan bahwa ini tuh huruf C gitu. Kalau misalkan huruf gini doang kan terlalu simpel gitu ya. Jadi bisa menggunakan curok atau tandanya gitu. Kayak bikin koma. Jadi tinggal dibuat garis seperti ini. Nah, seperti ini ke bawah. Bentuknya itu jadi garis ini kita membuat permukaan atau bikin garis yang tebal, tapi di ujungnya kita menggunakan yang tipis. Jadi tidak hanya bikin garis tebal seperti ini saja, tapi yang pertama bentuknya melengkung gitu ya. Melengkung, di bawah melengkung, dan kemudian diakhiri dengan yang tipis. Jadi bentuknya itu kalau digambarkan itu seperti ini nih. Ya, kayak bikin koma sih sebetulnya, atau bikin kayak tanda petik. Nah, seperti ini gitu. Stepnya adalah yang pertama kita bikin dulu garis tipis, kemudian yang kedua ke bawah tebal, kemudian yang ketiga tipis. Nah, gini. Sekarang kita coba membuat huruf D. Kalau D juga sama sih sebetulnya ya. Cara pengaplikasiannya kayak huruf B, cuman dibalik aja. Kayak bikin huruf A, cuman dia mempunyai leher yang tinggi kayak huruf B. Contohnya, bikin dulu garis tipis melengkung, ke bawah tebal, ke atas tipis. Nah, yang bedakan di sini, kalau yang A garisnya langsung dari sini gitu ya, tebal garis yang ke bawah itu tebalnya itu dari sini. Kalau yang D agak sedikit naik. Nah, seperti ini. Kemudian tipis lagi untuk sambungannya. Seperti ini huruf D itu. Jadi hampir sama dengan huruf A, tapi dia mempunyai leher yang harus lebih tinggi ya ininya. Stepnya juga sama. 1, kemudian ke bawah 2, ke atas 3, ke bawah 4, dan 5. Gitu, seperti ini. Sekarang kita coba sambungkan ya dari A sampai D biar kalian lebih kegambar bikinnya kayak gimana.
seperti ini. Kita coba lagi ya. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga kalian bisa mengerti ya cara membuat garis yang tebal, kemudian garis yang tipis, kemudian bisa membuat garis yang lebih luas gitu ya, yang punya buntut yang ini yang harus dilepas gitu sebetulnya kalau kalian udah mulai terbiasa. Tapi kalau belum terbiasa bisa terpisah, tapi bentuknya harus melengkung gitu, lebih luas ya. Kemudian setelah bikin garis yang tipis tebal secara terpisah, kemudian bikin yang seperti ini, coba kalian kombinasikan antara garis tebal ya dan juga garis yang tipis. Jika sudah, kalian coba aplikasikan rumus yang tadi gitu ya ke dalam bentuk abjad huruf A sampai D lah, biar kalian bisa coba-coba ya, bisa explore huruf A sampai D seperti apa. Dan mudah-mudahan kalian bisa terus semangat, karena dalam hand lettering ini memang yang perlu yang perlu diperhatikan itu adalah konsistensi kita dalam berlatih ya. Jadi orang-orang yang sekarang sudah fasih itu memang mengeluarkan banyak waktu untuk berlatih garis-garis seperti ini. Bahkan kalau sedikit cerita, kakak juga belajar sampai numpuk kertas untuk latihan itu gitu ya. Kemudian brush pen juga udah habis berapa sebetulnya ya untuk latihan. Tapi itu ya proses aja gitu. Kalau jika terus-menerus dilakukan, itu nanti akan membuahkan hasil juga kok gitu. Buktinya ya sekarang bisa melakukan atau membuat hand lettering ya seperti ini. Itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun ada yang masih belum paham, bisa langsung tanyakan saja ke kakak di grup Telegram ya. Terima kasih, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.